Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Kali ini aku partneran sama Chris dan lawanku ada Kosa dan Willy. Di video kali ini aku kasih judul Gak Jadi Malu, awalnya 10-0. Nanti endingnya ya kalian tonton terus ya, biar aku nggak spoiler. Jadi endingnya bagaimana? Apakah yang tadinya itu kosong bisa menang atau tetap kalah? Setelah di video sebelumnya yang waktu aku main aku menang 15-0. Jadi kalau di game ini aku kalah 15-0 kan ya malu ya. Untungnya bisa kita redam jadi cukup 10-0. Karena Chris jarang datang dan kayaknya juga jarang main. Jadi kita anggap pupuk bawang ya, bukan kerupuk bawang loh ya. Jadi kalau di Jawa itu pupuk bawang artinya anggota atau kalau di sini pemain ya, pemain yang paling muda, baik secara usia maupun secara skill. Jadi sebelumnya waktu kita main awal-awalnya mereka berjanji, Willy dan Kosa berjanji kalau nggak mau nyemes. Tapi aku nggak nyangka kalau smashnya mereka itu ke aku. Maksudnya mungkin mereka itu nggak mau nyemes tuh maksudnya nggak mau nyemes ke Chris. Tapi mau kalau nyemes ke aku mau. Kemarin-kemarin di video TikTok aku ada yang komentar. Katanya aku kok sombong ngasih-ngasih tips padahal mainku itu jelek dan satu grup kita itu mainnya jelek-jelek masih banyak yang nanggung. Jadi mereka pikir tips-tipsku nggak valid. Ya aku mengakui memang tips-tipsku itu ya bukan yang tips istimewa ya. Dan aku juga nggak merasa kalau yang permainanku atau tips-tipsku itu juga konstruktif atau berguna buat mereka yang hobi badminton. Cuman kalau ada yang merasa berguna, ya aku seneng aja. Pada dasarnya aku bikin akun TikTok dan YouTube itu untuk membagikan ilmu yang aku punya. Jadi sekedar sharing-sharing ilmu. Toh aku kalau nanti mati juga nggak dibawa ilmunya buat apa. Mungkin bisa berguna buat kalian yang awal-awal main atau belajar badminton ya, maksudnya pemula. Kenapa kok aku cerita kayak gitu? Karena ya kalau di sini 10-0 itu karena lawan kita juga mainnya biasa-biasa. Kalau misalnya mainnya itu bagus ya udah pasti nggak 10-0 tapi 15-0. Kita mainnya pindah bola ya, jadi pakai hitungan yang lama tapi poinnya lanjut sampai 30. Jadi walaupun kita memang mainnya biasa-biasa, ya semoga video kali ini cukup menghibur dan cukup informatif atau bermanfaat buat kalian semua yang hobi badminton. Paling enggak bermanfaat untuk membuat kalian tertawa lah. Karena memang pada awalnya video-video yang aku upload itu buat hiburan aja. Sekalian buat include atau di personel yang di grupku itu untuk bisa melihat mereka sendiri mainnya gimana supaya bisa belajar mengamati diri sendiri dan aku harap bisa memperbaiki gerakan atau teknik-teknik yang mereka lakukan di video ini. Aku memang tujuannya kepingin personel yang di grup ini itu mainnya menjadi lebih bagus.
Karena setauku kalau grup isinya pemain-pemain yang nggak seberapa bisa main semua, lama-lama grupnya mati atau banyak pemain yang nggak mau datang karena mereka itu perlu untuk mengembangkan diri sendiri. Jadi cari grup lain yang lawannya pasti lebih berat. Jadi ketika kita ya nggak mau main di luar karena nggak kenal atau terlalu berat, kalau lihat tips-tips dari coach di YouTube atau ngelihat atlet main kok kejauhan levelnya untuk dipelajari. Jadi kalian bisa belajar dari melihat video di channel ini. Paling enggak ayo kita sama-sama maju bersama daripada ikut ke grup lain yang isinya pemain yang bagus-bagus. Pertama mereka nggak suka kalau kalian itu datang ke grup mereka karena mainnya nggak bagus. Yang kedua, kalian mungkin nggak bisa belajar karena levelnya terlalu tinggi. Jadi mainnya sedikit-sedikit udah mati atau sedikit-sedikit udah langsung di kill karena secara teknik footwork dan strategi kalian itu masih cupu. Ya aku berharap dengan kalian follow atau subscribe channel ini, permainan kalian bisa naik levelnya sedikit lah. Jadi bisa diterima di grup-grup yang mainnya lumayan bagus. Ini posisinya Grace yang harusnya tadi di kiri ya, jadi ke kanan. Jadi aku yang jadi orang pertama, tapi nggak tahu ini hitungannya berapa. Harusnya sih 13-3. Di permainan ini aku tahu Willy sama Kosa itu mainnya yang nggak 100% nyerang ya, tapi mereka sedang berhati baik karena aku kan gendong Chris, jadi kita mau sama-sama menikmati. Kalau kalian amati dari awal, tadi kan aku posisinya masih mengandalkan Chris, itu tahu kalau bolanya diangkat harusnya dia itu misah ya, tapi kan banyak kehilangan poinnya itu di situ. Chris kurang bagus kalau berada di belakang karena lobnya masih lemah. Kemarin aku di YouTube lihat ada orang kasih tips kalau kepingin lobnya atau backhand juga keras, itu pegangnya itu jempolnya nggak boleh dimasukin ke dalam, tapi harus dipegang ke sampingnya grip. Nggak tahu kalian pernah coba atau enggak. Kalau aku sih pakai teknik kayak gitu ya sama aja sih. Yang lebih berguna menurutku kalau ngelob itu pegang gripnya itu di belakang, jadi sampai pantatnya raket itu sampai tangannya mau keluar. Makanya kalau kalian lihat gripnya atlet-atlet itu kan pantatnya bagian bawahnya itu gripnya dipasang agak gendut ya. Padahal gripnya dia tipis tapi bagian belakangnya itu mental, lebih gendut soalnya buat cengkeraman. Tapi itu buat lob, kalau buat backhand nggak bisa pakai yang di belakang itu, nanti khawatirnya lepas. Di sini Grace udah inisiatif untuk jaga di depan. Ini aku bilangin Grace kalau lawan itu kepepet kayak Willy gini, itu biasanya bolanya nanggung di net. Terus kalian tuh kasih net lagi biar lawannya itu mati. Karena kalau udah kayak gitu off balance, yaitu mau maju sulit. Kalau kalian ngelob untuk dikasih ke samping kayak Grace tadi, itu kemungkinan ya satu out. Yang kedua, lawan lebih cepat untuk geser samping
Kalau maju ke depan sulit. Walaupun bisa ya, tergantung levelnya pemainnya. Nah, kayak gini tuh tips yang aku bagikan kayak gini di TikTok juga ada yang mengkritik gitu. Katanya lawannya memang amatir, jadi ya matian kalau diberikan kayak gitu. Ya memang gitu sih. Kalau orang dikasih tips terus merasa lebih pinter, terus ya komentarnya seperti itu. Ya itu memang kenyataan sih. Kalau amatir ya memang nggak bisa maju cepat. Kalau atlet ya pasti bisa maju cepat dan nggak mungkin ngambilnya itu kayak Willy ya. Jadi ngambilnya itu teknik footworknya itu beda. Kalau atlet itu biasanya ngambilnya di atas langsung posisi kaki raketnya itu udah di depan. Jadi kalau mau maju itu pasti lebih cepat. Makanya aku tadi bilang di awal kalau kalian belajarnya itu dari atlet-atlet mungkin agak terlalu berat. Jadi kalau bisa itu belajarnya juga step by step tapi step by step yang benar ya. Kalau step by stepnya pertama gerakannya salah, misalnya adik-adik waktu masih kecil diberikan pelatihan tapi coachnya itu enggak, tekniknya itu kurang benar, dan kalaupun kalian tuh salah enggak dibenerin itu nanti akan terbawa sampai kalian besar. Terus mau ngerubah kebiasaan itu sulit. Jadi mending step by step tuh yang bener dulu. Ini aku nggak mau naikin bola, kalaupun terpaksa banget baru aku naikin. Ini biasanya itu sama lawan tuh udah ditunggu di lurusanku. Tapi aku kasih silang lagi. Sebenarnya sasaranku itu di belakang pojok ya, tapi karena terlalu jauh jadi lengannya itu nggak kuat, makanya aku kasih ke ya sekenanya lah, pokoknya arahnya itu silang. Oke, gimana guys, tadi yang dari 10-0 sekarang 14 sama, walaupun tadi mati satu ya. Sama mereka dikasih bonus satu, tapi kan ada usaha, paling nggak kosong lah. Waktu di awal-awal memang aku kurang semangat karena aku pikir bakal kalah sih. Tapi karena udah bisa ngejar, jadinya aku udah lumayan bersemangat sih. Aku nggak janjian sama Chris ya, karena tadi Chris sudah inisiatif jaga di depan, dan menurutku Chris waktu di depan tuh jauh lebih baik daripada waktu dia muter-muter keliling lapangan seperti biasa aku main sama pemain yang cowok ya. Tapi kalau settingan mix double biasanya kan cewek di depan itu Grace cocok sih jaga di depan. Dan kalau aku lihat sewaktu kita poinnya nambah itu Grace jarang atau hampir nggak pernah ya ngambil yang di belakang ngelob. Dan aku rasa Kosa sama Willy itu selain banyak melakukan kesalahan juga pengembaliannya itu kurang ditata dengan baik. Terus cenderung rebutan sendiri mereka. Kayaknya bukan Willy yang ngerebut tapi Kosa yang lebih sering ngerebut. Kalau Willy itu malah kebanyakan pasif. Sebenarnya aku lebih takut kalau ngelob ke arahnya Willy, karena Willy itu pengembaliannya itu enggak nyemes biasanya, lebih banyak ke drop shot. Dan kalau drop shot karena aku jaga di belakang dan Chris masih belum bisa ngambil kalau ada bola yang dadaan gitu ya, makanya aku kurang berani. Tapi kalau ngelob ke arah Kosa biasanya lebih tipis waktu dia ngenet silang sehingga Chris bisa ngambil. Dan kalaupun nggak di net biasanya nyemesnya itu lurus-lurus aja, makanya aku bisa tungguin
dan arahnya itu nggak ke pojokan. Kalau ke pojokan ke kolomnya double itu pasti aku mati karena itu terlalu jauh. Buat settingan yang depan belakang itu kalau paling mudah itu tempatin di tempat yang di kolomnya kiri kanan double itu loh. Itu jauh. Terus selain itu aku lebih banyak ngincer ke arahnya Willy, khususnya ngasih ke belakang ngelop sampai Willy itu nggak nyampe kayak tadi ya. Yang aku kasih contoh itu namanya dengkek. Jadi udah punggungnya itu juga ditekuk sampai ke belakang itu bikin sakit pinggang itu. Terus kalau pun berhasil itu bakal aku kasih net di depannya. Pasti nggak bisa lari. Tapi kalau kosa aku nggak berani soalnya kalau diangkat dia lebih sering nyemes keras. Dan kalaupun kasih drop shot terus aku kasih ke depannya, kosa masih kuat lari-lari dari belakang sampai ke depan. Kalau Willy nggak bisa. Kalian bisa amati pemain-pemain yang footworknya lemah dan tubuhnya cenderung berisi. Itu biasanya kalau ngambil habis dikasih ke belakang, kasih lob, lalu kalian kasih ke depan itu biasanya mati karena mereka nggak bisa lari. Tapi syaratnya ada dua. Satu, kalian ngelopnya harus ngelop serang, berarti harus tinggi banget sampai jatuhnya shuttlecock itu hampir tegak lurus. Yang kedua, kalian harus bisa ngenet itu tipis sama net. Tapi kalau cara seperti itu masih belum berhasil, ya kalian harus lebih siap lagi. Tapi itu adalah pola yang biasanya aku gunakan untuk melawan orang yang udah berumur dan orang yang berisi. Aku mau kasih tips lagi buat kalian ya. Walaupun kalian tuh mainnya bagus, pasti ada pemain lain yang lebih bagus. Sebenarnya yang bikin kalian itu menang pertandingan itu bukan cuman mengandalkan skill, tapi bisa karena stamina, terus karena banyak doa juga bisa. Kondisi lapangan, anginnya, kondisi shuttlecock. Tapi itu faktor eksternal ya. Kalau faktor internalnya, kalian itu kalau mainnya bagus itu kan berarti skillmu bagus. Itu nanti juga ada skill dari lawan yang bisa lebih bagus dan itu enggak melulu bisa membuat kalian kalah karena beda skill. Tapi kalau stamina kalian itu lebih kuat, orang yang skillnya bagus pasti lama-lama mainnya buruk karena kalau staminanya itu buruk. Lalu hal yang kedua itu intelligent atau pinter-pinternya kalian itu menata bola. Jadi nggak cuman strategi. Kalau coach mungkin cuma kasih saran-saran gitu ya. Tapi yang melakukan kan kalian sendiri. Jadi yang main ini yang melakukan itu dalam sepersekian detik kalian harus dipaksa milih pengembalian ke arah mana. Setiap kali ada bola yang datang, kalian kan harus mikir, ini aku mau kembalikan kemana. Itu kalau kalian mikirnya cuman biasa-biasa dan mengandalkan cuman pakai otot aja, itu nanti kalian bakal kalah. Atau kalau pun nggak kalah telak ya, tapi cepet capek. Mungkin kalian pernah dengar istilah bekerja smart, bukan bekerja keras. Tapi smartnya itu ya tergantung dari skill kalian dan tenaga kalian. Misalkan, menurutku paling bagus itu ditempatin kayak yang tadi aku contohin yang maunya ngarah ke pojokan belakangnya Willy ya. Itu tapi aku tahu diri karena skillku atau kekuatan lenganku itu nggak sampai segitunya.
Apalagi kalau dalam keadaan terjepit ya habis lari-lari terus harus ngerem dan harus mukul keras ke arah yang kita tuju itu agak sulit. Jadi karena kalian tahu diri, jadi harus mukulnya itu yang KW. Jadi yang ori harusnya mukul ke arah pojokan belakang, tapi KW-nya ya setengah lapangan dulu. Tapi arahnya harus benar, harus sama-sama miring atau serong. Lalu berlaku juga kalau kita ngambil net. Misalkan sama lawan tuh tiba-tiba dikasih ke bola deket net ya. Terus kalian nggak nyangka, kan mau lari 2 langkah itu nggak bisa ya. Jadi harusnya cuma 1 langkah terus tubuhnya sudah dicondongin ke depan. Itu sebaiknya ngasih ke net lagi karena itu ya paling gampang dan paling masuk akal. Kalau udah mepet bolanya itu nggak enak, maksa untuk ngelob itu kalau nggak nyangkut di net nanti juga hasilnya bakal nanggung. Terus kalian siap-siap untuk terima smash. Mirip kayak backhand yang kepepet. Walaupun kelasnya itu seperti atlet, kalian bisa amati lah. Atlet kalau kasih backhand yang kepepet itu pasti bisa sampai ke belakang dan keras. Tapi kalau arahnya lurus atau silang itu pasti udah ditungguin sama lawannya dan disemes. Aku bukan nyaranin kalau ke dikasih backhand nggak boleh ngelop ya. Tapi yang aku sarankan adalah bahwa setelah kalian ngelob itu biasanya disemes oleh lawan. Jadi kalian harus 2 kali lebih siap daripada kalian ngasih lob forehand. Kalau kalian nggak siap untuk defense, jadi menurutku lebih baik nggak ngelob. Tapi kalau ngasih net juga bukan opsi atau lebih sulit lagi daripada ngelob, ya terpaksa 50-50 kita ngelob gak apa-apa. Daripada dilepas kan. Ada sih pemain-pemain yang di grup-grup kita kalau bolanya sulit mending nggak dipukul atau nggak dikembalikan walaupun kan seharusnya ada kemungkinan untuk masuk ya. Tapi kalian harus mikirnya itu pokoknya diterima dulu, kembali dulu dan kalau bisa itu mengembalikannya itu tipis. Walaupun coachku yang lama dulu ngasih backhand itu nggak bisa ke belakang ya, tapi dan ngasih backhandnya itu kalau kepepet agak melambung, tapi melambungnya itu tipis banget sampai tiba di net, tegak lurus masuk di net gitu. Dan seringkali kena net terus masuk. Nah itu memang uh, exceptional ya, tapi kalau lawannya bisa deteksi bakal dikasih gitu terus ditungguin di net karena coachku yang dulu nggak bisa, aku nggak pernah lihat sih, nggak tahu bisa atau enggak, tapi aku nggak pernah lihat kalau dia dikasih backhand kepepet bakal ngasih lob yang sampai belakang. Dan menurutku itu nggak bagus karena ngelobnya di net tuh masih melambung, mending tetap arahnya ke net tapi model kayak drive, backhand drive ke arah net. Ini koknya kecepatan jadi aku lambatin dengan cara menekuk bulunya kok. Grace nggak tahu, jadi dia mengamati ini koknya aku apain. Kayaknya itu hal baru buat Grace. Aku kasih tips buat kalian yang sering menggendong temen ya. Kalian harus sesuaikan juga dengan skill partnermu yang kalian gendong. Kalau kalian nyuruh anak kecil untuk ke suatu tujuan tertentu dan di situ ada kayak sungai, kalian jangan nyuruh anak kecil yang nggak bisa renang untuk berenang ke sana. Tapi
kalian harus gunakan cara lain supaya memberi instruksi pada mereka. Sama juga dengan para netizen atau yang orang yang suka komen-komen. Kalau tips-tipsnya nggak berguna, ya aku kasih tips untuk mereka yang levelnya segini gitu. Yang pasti yang applicable buat mereka bisa lakukan. Dan aku percaya kalau di permainan badminton tuh nggak ada yang benar dan yang salah. Apalagi orang yang kasih tips-tips itu kan ya cuman saran aja ya. Jadi bukan peraturan yang harus 100% dituruti. Percaya aja sama aku, pada akhirnya kalian akan melewati fase-fase di mana kalian main badminton bukan tujuannya untuk menang, tapi untuk memperoleh kesehatan dan kesenangan. Mungkin waktu masih muda jiwa kompetitifnya itu masih besar dan pinginnya itu yang main keras-keras ya. Dan kalau kalian banding-bandingin sama mainnya atlet atau yang biasa ikut kompetisi, ya memang nggak sama. Atlet pun pada akhirnya juga pasti pensiun dan nggak main badminton terus-menerus selama hidupnya. Kalau kalian lihat dari seluruh dunia yang senang main badminton, apakah yang levelnya seperti atlet itu ada banyak kan? Ya enggak, mungkin hanya sekian persen aja. Dan kebanyakan orang-orang yang melakukan badminton adalah orang-orang yang hobiis kayak kita-kita ini. Jadi mainnya ya nggak terlalu bagus, tapi juga nggak terlalu jelek. Yang penting bisa main dan bersenang-senang. Yang paling penting jaga kesehatan dengan berolahraga. Kemarin aku bertemu temanku yang dulu waktu SD masih sekelas. Dia sama dokter udah nggak boleh main badminton karena lututnya atau sendi-sendinya cedera karena kena asam urat. Jadi ya bersyukurlah kalau dalam usia yang seusiaku masih bisa bermain badminton, karena badminton itu termasuk olahraga yang cukup keras ya. Jadi keras buat sendi-sendi dan keras buat tubuh. Kalau kalian udah ada umur, sebaiknya mainnya itu intensitasnya dikurangi, jadi jangan terlalu ngotot. Kalau udah capek ya udah berhenti aja. Mungkin terkesan mentalitasnya lemah, tapi demi kesehatan dan biar enggak mati. Percuma kalian tuh menang tapi terus mati sakit jantung, ya kan? Oke guys, gimana sampai di sini? Permainan kita cukup seru ya, poinnya itu nambah, terus disalib, nambah lagi. Seharusnya game ini berakhir pada poin 30, jadi siapa yang duluan menginjak poin 30 dia yang harusnya menang. Tapi nggak tahu ini Willy minta kalau 30 ada jus. Mungkin karena poinnya mepet-mepet dari tadi ya. Ya itu bukti kalau kita itu enjoy main badminton settingan seperti ini. Jadi nggak terlalu keras juga nggak terlalu lemah. Mainnya itu yang fun dan bisa dinikmati. Jadi nagih kepingin main terus. Ini aku gak tahu hitungannya gimana. Harusnya kalau game 30 ya Willy sama Kosa yang menang. Tapi ini waktu aku review ulang, waktu aku edit videonya, ternyata kok sampai 32. Berarti kita anggap aja 27 itu waktu kita mengadakan jus ya. Jusnya itu sampai 5. Kalau dulu hitungan ganda yang lama ini kita dikasih option sih. Kalau zamanku main di klub itu dikasih option kalau misalnya udah 14 sama atau 13
mulai 13 sama kalau nggak salah itu kita pakai jus ada 5 kalau nggak salah. Jadi bisa berhenti di 17 poinnya. Tapi kalau 14 sama kita nambah sampai cuman nambah 2 poin aja. Jadi ya memang berhenti di 17 ya kayaknya. Nah, kalau hitungan yang di sini misalkan kita anggap 27 sama berarti jusnya sampai 5 berhenti di angka 32. Jadi hitungan jusnya kalau pakai sistem pindah bola gini beda sama jusnya kalau di permainan rally. Jadi di awal kita udah nentuin kita setting maksimum berapa. Jadi bukan selisihnya 2 yang menang, tapi yang duluan nyampe ke poin yang kita sepakati itu yang menang. Tapi ini kita nggak ada kesepakatan apapun sih sebelumnya. Kalau nggak salah kemarin janjiannya itu 29 sama, makanya ada jus. Jadi ada kesalahan hitung sih waktu di tengah-tengah permainan, apalagi kayaknya waktu kita udah pindah lapangan tuh. Baru pindah lapangan terus hitungannya kacau karena ya saking serunya ya. Jadi kita lebih fokus ke permainan daripada penghitungan. Soalnya nggak ada wasit atau umpire-nya sih. Lihat Willy kalau terima serve itu suka ngayunin raket. Pada akhirnya raketnya itu ditaruh di bawah, nggak efektif. Selain karena aturannya BWF itu nggak boleh ya. Jadi yang terima serve itu harus diem, nggak boleh bergerak. Terus kalau raketnya nggak di tengah-tengah atau nggak diangkat, itu nanti terlambat pengembaliannya. Kalau kalian digendong kayak Grace atau Willy ini kan termasuk digendong ya. Ketika partnermu itu gelundung kayak Kosa tadi, ya kamu yang jadi pemain single, jadi harus siap-siap jaga. Dan sebagai penyerang, aku kalau lihat orang yang keluar dari lapangan pasti aku serang ke belakangnya yang keluar, atau ketika yang satu berada di dekat net banget itu aku kasih belakangnya lebih efektif. Kalian boleh mengadopsi tips dari aku ataupun enggak terserah, tapi kalau aku secara rate pengalamanku ketika aku tempatin ke sana banyak dapat poinnya. Oke guys, gitu aja video kali ini. Gamenya udah berhasil, aku yang menang. Hei. Padahal tadi 10-0 loh. Oke, makasih udah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, terserah mau diapain. Kalau komen ya jangan jahat-jahat ya. Dadah.